pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kelas A akan mempresentasikan hasil sesi kelompok kami. Pada presentasi kali ini saya bagi dalam 3 sesi, yaitu sesi perkenalan, yang kedua sesi materi, yang ketiga sesi diskusi. Waktunya saya gunakan untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Buku, biasa disapa Angel. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Toyo, biasa disapa Emilia. Perkenalkan, nama saya Indah Syafida, saya sebagai moderator. Waktu selanjutnya saya berikan kepada materi untuk memaparkan Ragam laras dan variasi bahasa. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian ragam bahasa. 1. Menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, mempunyai prestasi tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik dan di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. 2. Menurut Dendi Sugono, bahasa sehubungannya dengan pemakaian bahasa Indonesia. Timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan, digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. 3. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. 1. Ragam bahasa lisan. 2. Ragam bahasa tulis. Bahasa yang diucapkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi, dalam bahasa lisan, kita berurusan dengan lafal. Dalam ragam bahasa tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, seiring timbul terkesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulisan itu sama. Satu, media pengautannya atau sarananya yang terdiri atas A. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan. 2. Ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis yang standar maupun non-standar. Ragam tulis yang standar kita temukan dalam buku-buku pelajaran. Iklan, kita juga dapat menemukan ragam tulis non-standar dalam majalah remaja, iklan atau poster. Berdasarkan situasi pemakaian dalam penggunaan ragam bahasa baku, tulis makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkan ditunjang oleh situasi pemakaian.
kalimat. Contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. 1. Tata bahasa. Bentuk kata tata bahasa struktur kalimat kosakata. A. Ragam bahasa lisan. Contoh, Nia sedang baca surat kabar. Ragam bahasa tulis. Contoh, Nia sedang membaca surat kabar. 2. Kosakata. Contoh ragam lisan dan tulis berdasarkan kosakata. A. Ragam lisan. Contohnya, Aryani bilang kalau kita harus belajar. B. Ragam tulis. Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Istilah lain yang digunakan selain ragam bahasa baku adalah ragam bahasa standar, semi standar, dan non standar. A. Ragam standar. B. Ragam non standar. C. Ragam semi standar. Bahasa ragam standar memiliki sifat kemantapan berupa kaidah dan ukuran tetap, akan tetapi kemantapan itu bersifat kaku. Pembedaan antara ragam standar, non standar, dan semi standar dilakukan berdasarkan 1. Topik yang sedang dibahas. 2. Hubungan antara pembicara. 3. Medium yang digunakan. 4. Lingkungan. 5. Situasi saat pembicara terjadi. Ciri-ciri yang membedakan antara ragam standar, semi standar, dan non standar. 1. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti. 2. Penggunaan kata tertentu. 3. Penggunaan imbuhan. 4. Penggunaan kata sambung atau konjungsi. Dan 5. Penggunaan fungsi yang lengkap. Dalam ragam non standar, kita akan menggunakan kata word. Penggunaan kata tertentu merupakan ciri lain yang sangat menandai perbedaan ragam standar. Dalam rangka standar digunakan kata-kata yang merupakan bentuk baku atau istilah dan bidang ilmu tertentu. 3. Ragam bahasa berdasarkan penutur. 1. Ragam bahasa berdasarkan daerah disebut ragam daerah atau logat. Luasnya, pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah. 2. Ragam bahasa terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dengan pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya, fitnah, kompleks, vitamin, video, film, dan fakultas. 3. Ragam bahasa dan ragam bahasa teks resro. Ragam bahasa dipengaruhi setiap penutur terhadap lawan bicara atau sikap penulis terhadap pembaca. Ragam bahasa penutur pokok persoalan atau bidang pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pokok persoalan yang dibicarakan. Bahasa baku. Bahasa baku adalah suatu ragam bahasa yang dipakai dalam situasi resmi atau formal. Kedua ragam bahasa ini tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya dalam berkomunikasi. Bahasa baku dipakai dalam 1. Pembicaraan di muka umum. 2. Pembicaraan dengan orang yang dihormati. 3. Komunikasi resmi, misalnya surat dinas. 4. Segi kebahasaan. 5. Tata bahasa yang mencakup bentuk dan susunan kata atau kalimat. B. Laras. Laras adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya.
Jenis dan ciri-ciri. Laras bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan bahasa, yaitu laras biasa dan laras khusus. 1. Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seperti bidang hiburan. Yang kedua, laras khusus ialah merujuk kepada penggunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar. Satu, laras bahasa biasa. Laras biasa ialah laras bahasa yang digunakan untuk khalayak umum tentang berbagai bidang seperti bidang hiburan. 2. Laras bahasa akademik meliputi pembagian bidang seperti sains, teknologi, komunikasi, matematika yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. 3. Latar bahasa undang-undang. Tidak ada gambar, grafik, metafora, simili, pembahasa, kiasan, mempunyai istilah sendiri seperti argumentum ad baculum, habeas corpus, dan 4. Laras bahasa media. Wartawan atau pengarang besar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima oleh masyarakat umum. 3 ciri penting yang harus ada dalam berita yang penting yaitu bahasa yang digunakan mudah, gaya tulisan, isi tulisan harus besar dan tepat. Karena berita akan dibicara oleh orang banyak atau masyarakat, maka bahasa media harus bahasa yang bisa diterima dan dipahami dan dapat mengerti. 5. Laras bahasa sastra. Memperhatikan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Bahasanya boleh dalam bentuk metafik, deskriptif. Beberapa ciri bahasa sastra. 1. Kreatif dan imajinatif. 2. Mementingkan penyusunan, pengulangan, dan pemilihan kata. 3. Puisis dan hidup. 4. Menggunakan bahasa tersirat. 5. Terdapat penyimpanan tata bahasa atau manipulasi bahasa. Sekian dan terima kasih. Baik, sisi pemaparan materi saya tutup. Sisi ketiga saya buka dengan sisi diskusi. Kepada teman-teman saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 dari kelas A dengan pertanyaan, sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ragam tulisan dan ragam resmi. Bisa diulang? Sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ragam tulisan dan ragam resmi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 2 dari kelas A. Apakah dalam penulisan bahasa, surat formal maupun informal menggunakan bahasa ragam? Apakah dalam penulisan, surat formal maupun informal menggunakan bahasa ragam? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 kelas A. Menurut kelompok 2, apakah ragam bahasa harus ada dalam setiap suatu negara? Jika iya, saya minta penjelasan dari kelompok 2. Baik,
saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 kelas A dengan bunyi pertanyaan. Coba berikan salah satu contoh ragam bahasa Indonesia yang kelompok kalian ketahui. Oke, baik. Saya akan memberikan kesempatan kepada materi untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari teman D. Dengan bunyi pertanyaan, sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ragam bahasa di Indonesia. Jawab, ragam bahasa terjadi pada faktor sejarah, budaya, dan perbedaan demografi. Faktor-faktor tadi termasuk akar dari faktor ragam bahasa. Selain itu, ada juga faktor usia, pendidikan, agama, dan profesi. Ya. Bagaimana teman Jelly? Pas. Terima kasih. Baik, selamat menjawab pertanyaan dari teman Jenny. Menurut kelompok 2, apakah ragam bahasa harus ada di dalam setiap suatu negara? Jawab, iya harus ada, karena ragam bahasa merupakan suatu ciri khas bagi negara yang akan menjadi identitas negara. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sebutkan contoh ragam bahasa Indonesia yang kelompok kalian. Jawaban, contohnya, tadi pagi ada orang jatuh, tetapi dia baik-baik saja. Contoh 2, pagi tadi ada orang jatuh, tapi baik-baik saja. Sekian. Sabi yung salita ako pa ng penulisan bahasa penulisan surat awal. Berbagai suku bangsa. Dan sebagai sarana komunikasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Tessa. Bunyi pertanyaan, apakah
apakah dalam penulisan bahasa surat formal maupun informal menggunakan ragam bahasa? Tentu menggunakan ragam bahasa. Bahasa surat tersendiri termasuk ke dalam ragam bahasa tulis, yang di dalamnya terbagi kepada ragam bahasa informal maupun non formal. Bagaimana Tuan Risa? Mungkin ada sangkahan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.